Pemirsa, kecelakaan pesawat di Indonesia kerap terulang. Lemahnya pengawasan keselamatan penerbangan menjadi salah satu masalah di dunia penerbangan kita. Lalu sudah sejauh mana upaya pembenahan dilakukan Kementerian Perhubungan? Kita sudah bersama dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bapak Novi Rianto. Terima kasih Pak Novi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Novi, ini kalau kita lihat terkait dengan hasil evaluasi atau apa saja sebenarnya evaluasi yang dilakukan oleh Kemenhub terkait dengan kecelakaan pesawat di Indonesia. Kita tahu setelah kasus jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 ini. Terima kasih Mbak Elisa ya atas pertanyaannya. Selamat sore. Jadi pasca kejadian Papa Kilo Charlie 5 Charlie tanggal 9 Januari lalu, kita melakukan standar-standar ataupun langkah-langkah standar yang sesuai dengan rekomendasi dan peraturan perundangan yang sudah kita tetapkan, yaitu melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengoperasian seluruh pesawat Boeing 737 untuk seri yang sama ya di beberapa operator untuk memastikan bahwa semua pesawat udara tersebut yang beroperasi di Indonesia dalam kondisi layak udara dan aman untuk dioperasikan. Di samping itu juga kita melakukan bimbingan-bimbingan teknis kepada operator agar gangguan teknis yang berulang pada pesawat udara atau yang kita sebut dengan repetitive defect ini bisa dieliminasi secara maksimal. Jadi hal-hal teknis itu sudah kita lakukan dan semuanya kita catat, Mbak. Demikian Mbak Elisa. Oke, tapi sebenarnya Pak Novi, untuk prosedur atau bagaimana sih sebenarnya prosedur pengawasan yang dilakukan Kemenhub tentunya terhadap seluruh maskapai yang beroperasi di Indonesia ini? Jadi kalau untuk prosedur kita sudah punya aturan ya, dan aturan kita selalu diaudit. Demikian juga dengan implementasi kita melakukan pengawasan ini diaudit. Jadi saya juga mempertanyakan kalau memang ada yang mengatakan kita banyak angka kecelakaan, karena berdasarkan data yang ada, terhitung dari 2000 ke sini kita itu sangat baik ya. Dan kita harus melihat juga penyebab-penyebab kecelakaan secara pasti itu apa. Karena akhir-akhir ini yang terjadi kecelakaan yang terbesar 2 tahun yang lalu, ini kan kita tahu semua bahwa itu tidak ada hubungannya dengan pengawasan. Jadi mohon maaf ini saya counter sedikit ya data-data tersebut, dan ini pernah kita bahas secara detail juga terkait data yang ada. Jadi kami dalam melakukan pengawasan juga diawasin oleh orang lain, khususnya adalah lembaga internasional yang bertanggung jawab terhadap penerbangan sipil di dunia, yaitu ICAO yang ada di Kanada, International Civil Aviation Organization. Di samping itu kita juga diaudit oleh negara-negara besar. Salah satunya adalah FAA Amerika ataupun EU, European Union. Kita tahu semua sejak tahun 2016 kita sudah tidak banning ya, tidak dilakukan ban oleh negara-negara tersebut. Untuk kita masuk kategori 1, dan demikian juga oleh ICAO nilai kita cukup baik untuk nilai compliance kita, effective implementation kita juga sangat baik. Jadi sebetulnya tidak terlalu pesimis ya dengan angka-angka tersebut. Demikian Mbak Elisa. Baik, nah itu kita tentunya tidak berharap bahwa akan terjadi terkait dengan kecelakaan ini, tapi berdasarkan yang dilihat, apakah memang prosedur pengawasan di maskapai penerbangan dan oleh otoritas penerbangan nasional ini sejauh ini apakah telah berjalan sesuai ketentuan atau tidak sih Pak, sesuai dengan ketentuan ataupun regulasi dan juga standar prosedur yang ada? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, kembali lagi bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita tulis dalam regulasi, semuanya terdaftar, dan sekarang kan kita sangat open ya. Artinya semua yang kita buat, semua yang kita lakukan, report kita dilihat oleh orang lain dan kita transparan ya, publish. Artinya kita juga tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan apa di operator, corrective actionnya seperti apa, ini semuanya bisa dilihat di web-web yang ada, termasuk nilai dari keselamatan kita ini publish ya oleh web yang ada di International Civil Aviation Organization. Jadi sebetulnya sejauh ini sih kita melakukan maksimal. Memang kalau ada hal-hal yang terjadi kecelakaan ini semua kan kita masih investigasi ya. Tapi kejadian terakhir adalah menyatakan di situ bahwa itu kontribusi dari kecelakaan khususnya oleh pengawasan ini saya kira sudah cukup baik. Karena dulu memang banyak ya bahwa kita kekurangan inspektor kita tidak qualified, aturan kita tidak lengkap. Tapi alhamdulillah ya sejak tahun 2017 ke sini kondisinya sudah jauh sangat lebih baik.
Dan kalau kita melihat bahwa jumlah penerbangan di kita ini sekarang bukan main, Mbak ya, jadi sangat-sangat tinggi jumlahnya. Kalau kita melihat Soekarno-Hatta aja, sebelum COVID kemarin itu kita sudah 1.200 penerbangan per hari. Dan persentase kecelakaan yang terjadi kalau kita lihat angka-angkanya, kita mundur ke 2019, 2020 kita zero accident ya untuk fatalities yang banyak. Demikian Mbak Elisa. Oke, baik. Nah, terkait dengan inspektur pengawasan, memang sebelumnya Kemenhub sempat menanyakan bahwa sempat menyebutkan terkait dengan kekurangan inspektur pengawasan penerbangan. Nah, tapi tadi Anda katakan bahwa di tahun 2017 ini jauh lebih baik terkait dengan inspektur pengawasannya. Berarti dalam kata lain, sudah adakah atau upaya apa sih yang memang dilakukan di sini Pak untuk Kemenhub sendiri dalam menambah inspektur pengawasan penerbangan atau menutupi atau menambah kekurangan tersebut? Gini Mbak Elisa ya, jadi kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang ada saat ini bahwa kita dengan adanya perbaikan remunerasi, kemudian perbaikan rekrutmen yang kita lakukan, ini sangat-sangat fleksibel sehingga yang tadinya kita itu inspektor kita itu harus PNS Mbak, sekarang kita bisa hire dari luar. Bahkan teman-teman kita yang senior yang mempunyai jam terbang sudah ribuan dan beliau-beliau ini sudah pensiun, itu juga kita rekrut. Jadi dengan segala upaya kita melakukan perbaikan-perbaikan di semua lini. Baik itu remunerasi untuk inspekturnya, kemudian juga pendidikan untuk inspekturnya, semua difasilitasi oleh negara secara proporsional. Demikian Mbak Elisa. Ya, karena tadi mengingat bahwa Anda katakan penerbangan di Indonesia cukup banyak. Jadi kalau kurangnya inspektur pengawasan ini juga salah satu bisa menjadi pengaruhnya juga ya. Seperti itu ya Pak Novi? Benar Mbak, jadi memang benar ya, dulu kita sangat sulit untuk, contoh saja, inspektor untuk operasi. Dia harus mempunyai rating misalnya Boeing 777. Ini kan sangat sulit ya untuk merekrut, ini kan gajinya pasti tinggi. Sekarang dengan adanya keleluasaan kita memberikan remunerasi, kemudian inspektor-inspektor kita bisa kita kerjasamakan dengan airline, ini kita tidak kekurangan lagi. Ini sudah bisa kita capai, terbukti tahun 2017, band dari EU, Uni Eropa dan FAA kita sudah kategori 1 karena inspektor kita jumlahnya memenuhi dan kualifikasinya juga memenuhi. Demikian Mbak. Baik, Pak Novi, ini kalau kita lihat belajar dari beberapa kasus sebelumnya Pak Novi terkait dengan rekomendasi KNKT terhadap sebuah kecelakaan pesawat, ternyata banyak yang tidak ditindaklanjuti. Ini tentunya memperburuk upaya pembenahan dunia penerbangan Indonesia, Pak Novi. Apakah ini artinya kita tidak pernah mau belajar dari sejumlah kasus yang ada, atau kenapa sih sebenarnya banyak hal yang tidak ditindaklanjuti terkait dengan rekomendasi KNKT ini nih? Mbak Elisa, jadi itu kayaknya data yang lama ya. Saat ini koordinasi kami dengan KNKT sangat baik ya. Jadi apapun yang menjadi rekomendasi KNKT itu sejak tahun 2017, 2016 sampai ke sini Mbak ya. Itu semuanya kita lakukan dan kami mempunyai data yang valid dan kami bisa sampaikan evidence-nya bahwa apa yang menjadi rekomendasi KNKT itu mandatori hukumnya untuk dilaksanakan oleh kita semua. Demikian Mbak. Oke, berarti kalau kita lihat pembenahan juga dilakukan dalam hal ini. Sekarang sudah ada koordinasi yang baik, di mana rekomendasi KNKT juga dalam hal ini juga dilanjuti seperti itu. Termasuk dalam hal Sriwijaya Air ini, SJ182, Pak Novi? Iya pasti Mbak, pasti ya. Jadi kita kan selalu bersama-sama dengan KNKT. Kita menyerahkan semua data-data dari SJ82 ini ke KNKT secara transparan, dan semua contoh saja misalnya record untuk maintenance terhadap pesawat ini, histori pesawat ini, kemudian defect apa yang ada di pesawat ini semuanya sudah kita serahkan ke KNKT, sehingga KNKT mempunyai data yang cukup untuk melakukan investigasi. Dengan data yang cukup investigasinya, maka rekomendasi yang akan diberikan KNKT akan lebih fokus dan lebih tepat. Nah, rekomendasi itu tidak hanya ke kita, pasti ke airline juga, ke bandara juga, ke navigasi juga. Ini semuanya saya katakan di sini adalah mandatori untuk dilaksanakan, dan kita wajib melaporkan progres dari yang sudah menjadi rekomendasi dari KNKT tersebut. Demikian Mbak Elisa. Baik, terakhir Pak Novi, jadi untuk memperkuat pengawasan pesawat terbang di Indonesia sendiri, apa kedepannya akan dilakukan tentunya oleh Kementerian Perhubungan? Jadi kami terus melakukan continuous improvement ya terhadap perkembangan yang ada.
Jadi semua kejadian, semua baik itu insiden yang kecil ataupun besar, ini harus memberikan pelajaran yang sangat berguna buat kita supaya tidak terjadi pengulangan. Ini semua akan kita tindak lanjuti dan kita komit untuk mengutamakan keselamatan karena keselamatan ini adalah tidak ternilai, Mbak. Jadi keselamatan adalah menjadi komitmen kita bersama supaya industri penerbangan di Indonesia ini bisa sustain ya ke depannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Novi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Novi Rianto, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.